Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apa kabar Ibu Bapak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dengan kesibukan pengisian rapor ya Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di UPTD SDN Rempoa 02. Ini saya Yunia bersama Ibu Mainarti merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Udah gantian Bu Mai. Udah gitu. Sebelum kita mulai, coba Bapak Ibu guru berhadapan-hadapan dengan teman sebelah kanan kirinya. Berikan senyuman yang terindah selama 30 detik dimulai dari jangan malah posisinya ngomong karena tersenyum memberikan kita suasana kebahagiaan. So, kita buat dulu kesepakatan forum disimilasinya. Kesepakatan yang pertama, saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, boleh makan dan minum karena ini di sela-sela waktu istirahat kita. Mengangkat tangan ketika bertanya atau menjawab, meminta izin ketika hendak ke toilet, dan menggunakan handphone hanya ketika saat-saat tertentu saja. Apa ini bisa kita sepakati Bapak dan Ibu? Bisa. Oke, kita sepakati bersama. Oke, next Bu. Kita akan bahas tentang budaya positif. Sebelumnya kita sama-sama diskusi sejauh mana Bapak dan Ibu mengetahui tentang budaya positif. Boleh memberikan pendapatnya? boleh duduk. Menurut saya, saya hormati Bapak Ibu guru, untuk disiplin positif bisa dilakukan terhadap siswa di dalam kelas pada saat pembelajaran. Jadi pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan dengan baik. Seperti itu dari saya. Dan yang lainnya boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya menambahkan saja budaya positif ini akan terbentuk yang diawali dari lingkup berhasil dulu ya, sebelum ke tingkat sekolah. Berarti kan budaya positif ini diterapkan di lingkup kelas dulu. Makanya ada istilah dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adalah langkah pertama yang akan diwujudkan oleh guru dan siswa, yang dibuat kesepakatan yang inti tujuan akhirnya adalah untuk membentuk budaya positif dan disiplin positif. Terima kasih pendapatnya untuk Pak Amir dan Bu Fitri tentang budaya positif di sekolah, karena hal budaya positif tersebut dapat menjalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, restitusi atau segitiga restitusi. Positif yang sudah kita lakukan sejauh ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan kalau kita lihat dari gambar yang sedang kita tampilkan, kira-kira apa ya? Terima kasih atas kesempatannya.
menurut saya melihat dari gambar kesadaran berdasarkan penilaian kebajikan di sini, yang terlihat di sini kepedulian kebersihan lingkungan yang anak-anak lakukan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Irma, ya betul sekali. Sejauh ini disiplin positif ini sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu setelah kita melakukan senam bersama. Selanjutnya ini disiplin positif lebih ke arah disiplin dari diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi lebih ke arah pribadinya terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka melakukan tindakannya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Karena sejauh ini kita seringkali ya, ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan PR atau mungkin sering melakukan kesalahan, seringkali kita justru memberikan hukuman. Jadi anak-anak itu misalnya tidak membawa PR itu bukan takut nggak mengerjakan PR itu akhirnya karena takut mendapatkan hukuman, bukan. Disiplin positif tersendiri itu berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya boleh Pak Rahmat sebutkan? Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya. Sebelum ini ya pasti benar. Pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang ketiga bergotong royong, kerjasama. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Semua itu dalam satu kesatuan yang namanya profil pelajar Pancasila sesuai tujuan kita bersama. Itu dia. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Bahas bukan kita sama-sama diskusikan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Fungsi perilaku yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas atau sekolah. Di dalam kelas atau di sekolah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Biasanya ini biasa kita lakukan di awal tahun ajaran baru atau ketika masuk pembelajaran, di awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas itu sendiri adalah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, secara khusus di lingkungan kelas. Textbook. Ini salah satu contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami coba lakukan di kelas kami atau di bidang pelajaran kami, yaitu kuliah sebagai guru BJOK dan saya sebagai guru kelas 5. Di sini keyakinan kelasnya berusaha datang dan pulang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berbicara sopan dan santun kepada guru, karyawan, dan juga teman, menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapian kelas, menyimak penjelasan guru dengan baik dan bertanya jika tidak mengerti, membawa makanan dan minuman dari rumah untuk dimakan pada saat istirahat, peduli terhadap teman. Sedangkan bunyi yang sendiri di dalam setiap keyakinan kelas yang dia jalankan di pelajaran PJOK adalah
memakai seragam olahraga, terus tidak boleh minum, membuang sampah, yang menjaga sampah, terus juga bergotong royong ya Bu. Jadi takut bosan ya Bu, Pak, kita speaking dulu. Kita punya speaking antara Abi dan Abu. Ini bukan Pak Abi. Maaf ya Bu Sira. Ya, kita berpasangan hadap-hadapan antara Abi dan Abu. Iya. Permainannya seperti ini. Ketika saya berdua dulu sepakati siapa yang menjadi Abi dan siapa yang menjadi Abu. Abu. Ya. Sudah sepakati Pak Romat siapa jadi Abi, siapa jadi Abu? Pak Rahmat, Abu cocok. Ya. Abu. Tapi Abi dong jenggotan. Saya jadi Abi dan Abu. Nah, Abu Bakar asli. Aku juga sama. ketika tangannya saling berhadapan, makanya berhadapan. Saya di sebelah sini. Ya. Yang pegang sini. Berdiri apa enggak? Berdiri boleh. Ya. Jadi saling berhadapan dulu. Ketika saya jadi ini permainannya menangkap tangan teman. Ya. Ketika saya bilang Abi, maka si Abi berusaha menangkap tangannya Abu dan si Abu berusaha menghindar. Kalau saya bilang Abi, berarti si Abi menangkap, si Abu menghindar. Ya. Kita coba ya. Samain aja dulu. Abu. Abunya siapa? Aku nangkep kan. Aku nangkap. Abi. Oh iya. Abu. Abi. Abu. Ya, supaya lebih semangat lagi. Baik, terima kasih Bu Mai. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih semangat, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini untuk Bapak Ibu ada yang mau menjawab contoh-contoh kebutuhan dasar manusia apa saja ya? Kasih sayang. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebutuhan dasar manusia itu banyak. Di antaranya satu, ingin disayang atau ingin mendapatkan kasih sayang, ingin diperhatikan, saling membutuhkan. Karena memang manusia kalau saling membutuhkan itu dasarnya manusia dalam makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Ingin dikasih sayang, terus terang, anak atau manusia yang kurang kasih sayang, tingkah lakunya jauh dari norma-norma yang berlaku. Terima kasih Bu Amira. Boleh kasih aplaus semuanya. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Bu Fitri, Pak Amir atau Pak Rohmat? Boleh. Baik, terima kasih Bu Fitri. Iya, tugas saya menambahkan ya dari tadi ya. Menambahkan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa aman, rasa ketentraman, pendidikan, dan yang paling secara lahiriah terlihat itu adalah sandang, pangan, dan papan. Cukup sekian. Iya, betul. Kasih aplaus lagi Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih Bu Fit sama Bu Ampera ya. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu sangat banyak banget ya. Boleh next, Bu Mai? Nah, di sini ketika seorang betul. Kasih aplaus lagi Bapak Ibu.
Boleh next. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal-hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti kita misalkan melanggar helm gitu kan, ketika berkendara nggak pakai helm dengan alasan males lah, gerah dan sebagainya. Justru di sini kita juga pun merasa gagal bahwa memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, contohnya keselamatan, ya kan? Boleh next. Nah, di sini seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Bu Ampera sama Bu Fitri, bahwa contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa aman, ya, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, di sini ada studi kasus ya. Kita contohkan saja. Bu Zainab, guru kelas 1A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Adira. Beberapa anak telah mengeluhkan Adira yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa, ya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zainab, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Adira melakukan hal tersebut sebelumnya? Apa pernah Bapak Ibu mengalami di kelas untuk kasus seperti ini? Belum? Apa sudah ada anak yang setiap kali minta terus ke teman-temannya, tapi bukan dengan cara baik, seperti dengan cara memaksa, kadang mengambil ya tanpa izin juga, kadang izin tapi maksa gitu misalkan. Ada nggak Bapak Ibu? Terus cara Bapak Ibu menghadapi situasi ini bagaimana? Boleh Pak Rohmat, pernah mengalami? Belum pernah. Tapi kalau misalkan Bapak di posisi Bu Haji Zainab, kira-kira Bapak akan melakukan hal apa? Aduh, terima kasih atas kesempatan. Memang terus terang ini memang situasi yang cukup sulit sebenarnya ya. Tapi tidak mengapa. Memang dari siswanya ini, mudah-mudahan mulai saja saya mohon diluruskan kalau salah. Mungkin kita tanyakan kepada anak itu, pertama kenapa melakukannya. Yang kedua, kita cari tahu dari sudut pandang orang. Boleh, yang mana Pak? Kesenangan atau bertahan hidup. Oke, kesenangan dan bertahan hidup ya. Karena di bertahan hidup ini kita butuh tempat tinggal, butuh makanan juga, pakaian juga, termasuk di kasus anak yang Adira tadi ya. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nia kesempatannya. Kebetulan saya pernah mengalami hal tersebut, tapi tidak setiap hari. Memang ada tipikal anak-anak yang suka usil, sebenarnya lagi usil sama teman-temannya gitu kan. Ada 1-2 kejadian di mana bukan mengambil tanpa diketahui, tapi lebih ke merebut paksa pada saat temannya jajan Indomie dan lain-lain. Hal pertama yang saya lakukan biasanya saya tanya dulu seperti tadi Pak Rohmat. Saya tanya kenapa begitu, kenapa merebut makanan temannya. Rata-rata menjawabnya uang jajannya udah habis Bu, atau mungkin sudah dibawakan bekal tapi dia masih lapar, sedangkan dia mau beli jajan lagi, uangnya udah habis karena udah dipakai buat jajan pagi. Biasanya hal yang saya lakukan setelah bertanya adalah tentu saja memberi nasihat supaya boleh meminta tapi harus dengan izin dan persetujuan orangnya. Terus untuk teman-teman yang lain yang di kelas, biasanya saya menyampaikan juga ke anak-anak satu kelas untuk selalu berbagi dengan teman-teman sekelasnya, baik itu makanan ataupun hal-hal lain apabila teman-teman di kelas memiliki kelebihan. Jadi supaya
sama-sama bersama-sama makannya bareng, apabila ada yang lebih mau menawarkan ke temannya dan lain-lain. Begitu Bunia, terima kasih penyampaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Bapak Ibu semua, bahwa jika seorang anak atau murid kita ya melakukan suatu kesalahan, mohon untuk ditanya terlebih dahulu. Kita lebih sering menjudge anak gitu ya, langsung oh iya aku salah gitu, tanpa kita mengetahui latar belakang keluarganya, intinya masalahnya, terus kesalahannya seperti apa gitu. Boleh next saja Bu. Baik Bapak Ibu, dari kasus-kasus yang tadi ya, di sini ada posisi kontrol yang kita segitiga restitusi ya. Untuk posisi 5, ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelimanya sebagai manajer. Untuk yang 5 posisi kontrol ini, contohnya sebagai penghukum. Di sini ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jujur ini lebih ke saya ya. Kita masih terbawa oleh gaya ya, kayak konvensional gitu. Kemudian membuat rasa bersalah, seperti misalkan, oh kamu melakukannya itu sih nggak sayang sama ibu gitu kan. Ibu udah capek-capek ngobrol di depan, tapi kamunya masih aja bercanda. Nah itu seolah-olah kita anak tersebut merasa bersalah ya. Yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu gitu. Kemudian pemantau. Nah, untuk pemantau ini, seorang guru itu membuat catatan-catatan apa saja yang sudah anak lakukan. Misalkan di dalam kelas itu untuk pelajaran matematika sudah berapa kali ini catatan, misalkan anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya ataupun tidak masuk kelas gitu ya. Kemudian sebenarnya ini yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti tadi yang dilakukan oleh Pak Rohman dan Bu Siro dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau sudah menjadi seorang manajer gitu ya. Di sini ada segitiga restitusi. Tahapannya ada 3 ternyata Bapak Ibu. Ini sebagai pengalaman bukan pertama ya, pengalaman saya gitu. Biasanya saya kalau menemukan anak-anak yang mempunyai kesalahan itu cukup 1, hanya menjudge anak bahwa anak itu salah sudah cukup jarang. Bertanya bahwa di sini ada tahapan-tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya mau bertanya lagi pada Bapak Ibu, untuk kira-kiranya Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas? Belum sepenuhnya, tapi belum sepenuhnya. Kira-kira Bapak Ibu sampai tahap mana? Sampai tahap menstabilkan identitas, sampai dengan validasi tindakan yang salah, atau sampai menanyakan keyakinan? Jadi keyakinan kelas ya, yang sudah disepakati bersama gitu, atau bagaimana? Bu Fit? Kalau saya jujur baru tahap yang kedua. 60% ya, 60% baru sampai tahap validasi tindakan yang sama. Karena ya untuk keyakinan dan kesepakatan kelas itu memang untuk bisa konsisten itu luar biasa. Secara teori memang idealnya seperti itu, tapi ketika di lapangan karena faktor situasi dan kondisi
untuk sampai mengulang lagi kesepakatan kelas itu iya paling hanya 20%. Nah gitu. Nah untuk sampai validasi itu saya baru 60%. Nah yang menstabilkannya itu ya sudah mulai terbiasa. Kalau untuk menstabilkan, masa sih kita sebagai guru cuek apa ketika kita melihat tindakan yang melenceng dari disiplin positif gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mohon untuk dikasih applause buat Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mohon untuk dikasih applause buat Bu Fitri. Baik, mungkin Bapak Ibu guru semuanya rata ya, pasti sudah menerapkan bedanya. Mungkin tidak sepenuhnya, tidak sampai dengan menanyakan keyakinan. Pasti Bapak Ibu sampailah kepada validasi ya, nggak mungkin ketika bertemu dengan anaknya sudah 2-3 kali nggak masuk sekolah, tiba-tiba ya udah biarin aja anak orang ini, nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, pasti tetap gitu. Ada tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Di sini tetapi ada contohnya kayak gini ya, apa ini juga dulu pernah salah gitu kan. Di satu sisi itu baik ya, tapi di satu sisi juga pasti ya, ibu juga pernah salah, masa saya nggak boleh salah, pasti begitu ya. Tetap harus kita ganti dengan kata-kata yang memang tidak membuat anak itu merasa bahwa kesalahan itu benar-benar manusiawi gitu, benar-benar udah biasa gitu. Jadi nanti mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi jadi kita bertanya dulu. Jadi anak A kita, apalagi yang berantem ya, kita tanya dulu, misalkan kenapa kepada si anak A, kemudian bertanya juga kepada anak yang B. Kemudian kamu menanyakan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Boleh? Nah ini seperti yang Bu Fitri sampaikan, bahwa Bu Fitri sampai kepada validasi tindakan yang salah. Nah validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Berarti bertanya kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Contohnya kenapa tidak sekolah, tanya dulu kepada anaknya. Misalkan anaknya bilang males dan sebagainya, berarti kita selanjutnya ada tindakan lagi berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Boleh? Dilanjutkan lagi di sini yang validasi itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kemudian apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap dan maukah kamu belajar dengan cara yang lain. Boleh. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terkadang kita juga harus memacu ya, motivasi anak memang harus dalam dirinya sendiri, jangan dari orang lain. Misalkan kamu belajar atas memang dasar motivasi dirinya sendiri, misalkan cita-citanya ingin menjadi apa, bukan karena saya belajar itu karena takut sama orang tua, takut dimarahin gitu dan sebagainya. Boleh next? Nah contohnya pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal untuk itu seperti apa. Boleh next? Nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Contohnya seperti yang tadi ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah ataupun kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi
restitusi, begitupun dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mungkin sekian pemaparan dari kami tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang boleh kami sampaikan ini boleh berguna dan boleh kita sama-sama perjuangkan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah kita bersama. Terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.